Halo, perkenalkan nama saya Fiona Iara dari kelompok 10. Nah, kali ini kelompok 10 akan membahas macam-macam perilaku organisasional. Pertama, gaya kepemimpinan menurut Miftah Toha ada dua. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini termasuk klasik. Orang pertama kali yang menemukannya adalah Robert dan temannya Warren. Pada gaya kepemimpinan ini, menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinan dan menunjukkan gaya demokratif. Yang kedua, gaya managerial grid. Salah satu usaha yang terkenal dalam rangka mengidentifikasikan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam manajemen adalah manager grid. Selanjutnya ada menurut Kartono. Menurut Kartono ada tipe gaya. Tipe yang pertama, karismatik. Tipe pemimpin ini tergolong umum, yaitu memiliki kewibawaan yang besar terhadap pengikutnya. Kedua, tipe paternalistik. Menganggap bawahannya sebagai anak-anak, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga yaitu tipe militeristik. Sering menggunakan sistem perintah, instruksi, menyandarkan diri kepada jabatan, senang pada hal-hal formalistik yang berlebih-lebihan, disiplin, tidak senang dikritik. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wirawan 2010-134. Para perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik. Manajemen konflik kemudian dipakai sebagai istilah untuk mengatur dan mengatasi dengan baik adanya konflik bisnis. Dengan adanya manajemen konflik, berbagai konflik dan bahkan atau masalah di dalam dunia bisnis dapat diminimalisasi dan juga dapat dicegah sebelum akhirnya merugikan pihak satu dan yang lain. Oleh sebab itu, pentingnya keterampilan manajemen konflik ini sangat baik sebagai upaya untuk mencegah atau mengelola dampak buruk dari terjadinya konflik di sebuah organisasi atau di dalam bisnis. Manajemen konflik selanjutnya digunakan sebagai upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui berbagai solusi. 5 gaya manajemen konflik menurut Thomas dan Kilman. 1. Akomodatif. Strategi akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Untuk selanjutnya bisa dilihat di PPT. 2. Menghindari. Strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. 3. Kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Gaya manajemen konflik ini berkolaborasi sangat berguna menggabungkan kawasan. 4. Kompromi. Dalam strategi kompromi ini dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mau mengalah. Dalam kompromi, semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Biasanya strategi ini dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan yang setara dan memiliki tujuan yang sama. Strategi ini dilakukan oleh pemilik bisnis untuk proses negosiasi dalam kontrak bisnis. 5. Kompetisi. Kata kompetisi tentu sudah nggak asing lagi kan? Manajemen konflik dengan kompetisi ini menggunakan pendekatan menang-kalah. Untuk selengkapnya bisa dilihat di PPT. Terima kasih. Berikut adalah 5 gaya manajemen konflik menurut Thomas dan Kilman. Kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah ini diciptakan oleh James McGregor pada tahun 1978, namun baru luas dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi sebuah perubahan yang diperlukan untuk menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat oleh melaksanakan sesuatu perencanaan yang diperlukan agar perubahan terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia senantiasa berubah yang saat ini. Gaya kepemimpinan atau karakter para transformasional. 1. Visioner. Pemimpin transformasional harus mempunyai visioner atau
memprediksi kondisi yang ideal bagi perusahaan mereka belum merencanakan perubahan untuk mencapai visi tersebut. Untuk mengembangkan sebuah visi, bagi perusahaan mereka harus memiliki pemimpinan transformasional, harus memiliki pola pikir optimis yang perkembangan dalam industri dan terus-menerus menganalisa bagaimana perkembangan itu dapat berdampak pada industri tersebut. 2. Menginspirasi. Perubahan dalam perusahaan tidak dapat diterapkan secara paksa, karena metode ini membutuhkan adanya pengawasan konstan yang berarti terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Perubahan ini harus dilakukan dengan secara pemikiran pola pikir yang dilakukan secara bertahap. Inilah alasan mengapa pemimpin transformasional harus mengadakan atau menginspirasi para karyawannya. 3. Kemampuan beradaptasi. Tujuan para pemimpin transformasi adalah untuk menciptakan perubahan yang positif. Oleh sebab itu, mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan mereka harus mencari cara untuk menganalisis resiko untuk menghasilkan berbagai implementasi perubahan baru, menjawab tantangan dan dinamika pasar baru. Analisis antagonis. Karakter fisik. Terapkan animasi dan transisi halaman ke presentasi Canva untuk menonjolkan ide untuk mudah diingat. 2. Pribadian. Temukan keajaiban bersama presentasi Canva dengan menekankan C. konvensi, D. suara, dan O. gelembung. Yang terakhir dapat terhadap alur cerita. Kolaborasi dalam waktu nyata dengan rekan baru tim. Berbagai tugas bekerja secara bersamaan untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Daphne Melani dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan slide 10, yaitu gaya kepemimpinan menurut Heja Rahmat dan juga Usnan pada tahun 2000. Nah, di sini pertama itu menurut si Heja Rahmat dan Usnan, gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksud dari pola tingkah laku ini, jadi si pemimpinnya itu bisa mempengaruhi bawahannya dengan keputusan yang dimilikinya untuk organisasi yang dipimpinnya. Misalkan kayak tujuannya, misalkan nih kita punya organisasi terus tujuannya kayak gini, dan dia bisa ngasih kayak saran untuk si step by step untuk mencapai si tujuan tersebut. Nah, ini ada juga menurut Jiptono. Di sini gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Nah, ini ada beberapa bagai macam cara, yaitu yang harus dimiliki oleh pemimpin itu jangan pernah menunjukkan emosi kepada bawahannya, dan hindari menggunakan pendekatan anonim, serta gunakan sesi umpan balik, dan jangan berkomunikasi hanya karena Anda perlu berkomunikasi saja, tapi kayak kita juga harus bisa berinteraksi di dalam hal yang kita di dalam hal yang di luar dari organisasi itu, mungkin biar lebih ke pendekatannya. Dan juga pastikan tersedia secara fisik. Dan di sini juga memiliki sikap yang egalitarian dan tindak lanjuti masukan dari karyawan atau dari anggota lain. Itu kayak misalkan si bawahannya ini atau anggota lain itu memberikan pendapat, nah itu coba untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang kita kayak diperoleh dulu gitu loh. Ini yang dikasih tahu sama si saran dari si anggota ini masuk akal nggak sih kalau misalkan kita jalanin seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Laila. Di sini saya dari kelompok 10. Saya ingin membahas tentang
Gaya-gaya kepemimpinan. Nah, selanjutnya ini ada slide 11. Slide 11 itu ada kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik. Yang kita ketahui itu karismatik akan tumbuh dari sejak lahir ya teman-teman. Jadi contohnya saya menjadi pemimpin, terus saya mempunyai karismatik dari lahir itu yang bersahaja, berwibawa. Nah, itu akan mengikuti ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu nggak harus di tempat kerja aja, pemimpin di kelompok, pemimpin rumah tangga, pemimpin di lingkungan rumah, itu bisa akan terbawa sifat karismatik dari kecil kita. Ya, selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional yang kedua. Nah, kepemimpinan ini menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan dirinya sendiri untuk organisasi. Nah, contohnya di kepemimpinan ini itu menginspirasi para pengikutnya. Contohnya misalnya pemimpin di dalam suatu kelompok kerja itu membawa positive vibes untuk staff-staffnya. Nanti staff-staffnya itu akan mengikuti si pemimpin tersebut. Jadi pengaruh lingkungan kerja tersebut menjadi positif. Nah, di sini juga pemimpin transformasional lebih efektif karena mereka kreatif dan juga mendorong para pengikutnya untuk mengikutinya. Ya, jadi di pemimpin transformasional ini adalah pemimpin yang penuh kreatif, yang penuh inovasi agar si kelompok kerjanya tersebut dapat berkembang untuk memenuhi tujuan si perusahaan. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan yang autentik. Pemimpin yang autentik mengetahui siapa mereka, suka berterus terang dan bertindak atas apa yang mereka yakini. Nah, kepemimpinan ini nih contohnya bisa menetralisir suatu masalah atau konflik. Jadi pemimpin ini suka berterus terang. Kalau misalnya ada teman atau rekan kerja kita yang salah, dia pasti kasih tahu langsung gitu. Kamu salahnya di sini. Nah, agar si konflik tersebut dalam suatu kerjaan dapat dinetralisir. Yang kedua itu ada kepemimpinan yang beretika. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang beretika dapat mengurangi konflik interpersonal. Biasanya si pemimpin ini akan menjaga sifat-sifat karyawannya. Jadi si pemimpin ini tuh tahu, oh dia karakteristiknya seperti ini, oh dia itu sifatnya seperti ini. Jadi si pemimpin itu menjaga kalau misalnya ada konflik, dia harus bagaimana berbicara sama si karyawan A, karyawan B, karena dia tuh udah tahu sifat-sifatnya. Ini menghindari konflik interpersonal, karena kan nggak baik juga ya dalam satu lingkup kerja kita ada konflik gitu. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan yang melayani. Nah, di sini pemimpin yang melayani akan melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi pemimpin di sini tuh contohnya ya, misalnya ada rekan kerja kita nih, kesulitan dalam bekerja. Misalnya dia salah-salah terus nih, terus gimana ya cara mengatasinya gitu. Dia bingung harus curhat kemana, sementara dari atasan itu selalu ditekan, kamu kerjanya salah gitu. Nah, pemimpin ini sangat bisa melayani gitu. Ya, seperti konsultan lah jatuhnya ya. Jadi pemimpin ini sangat legowo, sangat melayani staff-staffnya apabila ada konflik. Dia cari jalan keluar sampai nemu di titik bagaimana kita harus memperbaikinya gitu. Lalu selanjutnya ada kepercayaan dan kepemimpinan. Jadi di suatu kepemimpinan, terutama pemimpin itu pasti harus punya kepercayaan ya dari karyawan-karyawannya. Nah, mungkin saja pemimpin tersebut tidak dipercaya oleh staffnya gitu. Itu tidak bisa menjadi pemimpin. Ya mustahil aja gitu. Staffnya aja nggak percaya sama pemimpinnya, gimana pemimpinnya mau percaya juga sama bawahannya gitu. Jadi ya mungkin ya seperti pertama kali kita kenal lah, contohnya nih kita punya pemimpin dan pemimpin itu baru naik jabatan gitu misalnya. Kita belum sepenuhnya percaya sama dia, tapi kan kepercayaan itu terus ada gitu kan seiring dengan kinerja si pemimpin tersebut. Nah, lalu kepemimpinan para pemimpin yang transformasional itu menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pengikut mereka. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi gitu. Jadi dia harus bisa dalam semua hal, walaupun si manusia nggak ada yang sempurna ya. Tapi namanya seorang pemimpin itu harus pede gitu, harus punya jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk
mengajak para stafnya sehingga lingkungan kerja itu menjadi positif gitu. Lalu selanjutnya itu ada kepercayaan sebagai sebuah proses. Nah, di sini kepercayaan itu nggak mutlak-mutlak gitu ditelan mentah-mentah gitu sama stafnya, apalagi pemimpin yang baru gitu. Nah, di sini kepemimpinan atau kepercayaan itu pasti berproses. Contohnya lah kayak kita misalnya baru kenal gitu kan, dekat. Terus kita kan nggak tahu gitu, kita nggak langsung percaya gitu sama nih orang, apalagi baru gitu kan, dalam kondisinya yang ketemunya pun juga belum lama. Nah, itu pasti kepercayaan yang timbul dari dalam diri kita itu belum sepenuhnya ada. Nah, sama sih kayak kepemimpinan gitu. Jadi kita nggak kayak kurang percaya nih sama pemimpin ini gitu, karena dia belum ada kontribusinya atau kita belum lihat lah kinerjanya gimana. Nah, itu kita bisa lihat sih kalau ciri-ciri kepemimpinan itu kepercayaan sebagai sebuah proses. Ya pasti awalnya memang staff juga kurang percaya ya sama kita sebagai pemimpin, tapi lama-kelamaan kalau kita ada kontribusinya, kita ada kerjanya nyata gitu, pasti staff-staffnya juga akan mengikuti untuk percaya sama pimpinannya, sama kita gitu. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan atau sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.